Kembali di News Sore, pemirsa, Bacawa Pres Ganjar Pranowo telah mengerucut ke satu nama dan siap diumumkan. Nama jodoh Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kontemplasi menentukan jodoh Baca Pres Ganjar Pranowo telah usai. Nama calon pendamping Ganjar sebagai Bacawa Pres sudah ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sosok yang akan mendampingi Ganjar juga diklaim telah disepakati oleh seluruh parpol koalisi termasuk diskusi dengan Presiden Joko Widodo. Parpol koalisi pengusung Ganjar mempertimbangkan berbagai faktor. Tidak hanya elektabilitas, calon pendamping Ganjar juga memiliki jejaring yang luas. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam akun X PDI Perjuangan menyatakan nama pendamping Ganjar telah melalui proses kajian yang mendalam dan hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Hingga kini ada beberapa nama tersisa yang digadang-gadang sebagai calon kuat menjadi Bacawa Pres Ganjar Pranowo. Di antaranya adalah Erick Thohir yang namanya selalu ada di posisi puncak berbagai lembaga survei. Erick Thohir juga dinilai pantas mendampingi Ganjar karena telah terbukti dengan kinerjanya yang berhasil mereformasi BUMN. Selain Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno juga disebut berpeluang besar bersanding dengan Ganjar Pranowo sebagai Bacawa Pres. Sandiaga merupakan tokoh yang paling awal mengusung Ganjar Pranowo menjadi Baca Pres bersama Partai Persatuan Pembangunan. Sosok selanjutnya yang juga disebut pantas mendampingi Ganjar adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Emil dinilai memiliki komunikasi yang baik dengan semua kalangan. Ia juga dinilai sebagai sosok yang bisa diterima oleh semua pihak. Siapapun yang terpilih untuk mendampingi Ganjar sebagai Bacawa Pres, namanya kini telah berada di tangan Megawati dan akan segera diumumkan ke publik pada momentum yang tepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo menjadi sosok yang sangat dikagumi oleh masyarakat maupun kalangan selebritas. Karakternya yang energik, merakyat, dan sederhana membuat Ganjar dinilai sebagai sosok yang ideal untuk memimpin bangsa. Seperti apa tanggapan masyarakat tentang sosok Ganjar Pranowo? Berikut liputannya untuk Anda. Kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dalam acara Jalan Santai di Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat menyedot perhatian dari masyarakat berbagai kalangan. Sejumlah artis ternama tanah air yang turut memeriahkan kegiatan Jalan Santai ini kagum dengan sosok Ganjar Pranowo yang sangat energik, merakyat, sederhana, dan selalu menyapa masyarakat. Sosok beliau itu luar biasa ya, humble banget orangnya, sederhana dan down to earth gitu, sampai mau belusukan-belusukan. Humble sih ya, humble, terus berwibawa, terus juga dekat sama, dia tuh tidak membeda-bedakan mana orang yang di atas, mana yang di bawah, itu sih. Yang saya lihat merakyat banget ya, merakyat, murah senyum, terus mengayomi juga, menampung aspirasi rakyat. Memiliki karakter yang positif di mata masyarakat, Ganjar dinilai menjadi sosok pemimpin ideal untuk membawa kemajuan bagi Indonesia ke depannya. Butuh pemimpin yang benar-benar merakyat begitu. Ya, harapannya seperti Pak Ganjar Pranowo pastinya. Intinya sih pengennya biar negara kita Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Banyak pembangunan di daerah-daerah pastinya.
Pada Pilpres 2024 mendatang, Ganjar Pranowo diusung dan didukung oleh sejumlah partai politik, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, permohonan uji materi terkait batas usia Capres dan Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun terus bermunculan ke Mahkamah Konstitusi. Menko Polhukam Mahfud MD menilai kewenangan MK hanya membatalkan suatu aturan yang dinilai melanggar, bukan membuat aturan baru. Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD angkat bicara terkait permohonan uji materi batas usia Capres dan Cawapres yang dilayangkan sejumlah elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Mahfud menilai kewenangan MK hanya sebatas membatalkan suatu aturan yang dinilai melanggar aturan lain, bukan membuat aturan baru. Sebab yang berwenang mengubah suatu aturan adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Yang menentukan itu adalah positif legislator. Positif legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif legislator. Artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Nah, kalau itu dipersoalkan, minimal harus 35, maksimal 70. Itu siapa yang boleh menentukan? Bukan MK. Itu open legal policy, artinya harus DPR. Itu teori hukumnya. Ketika MK lahir pertama kali di Austria tahun 1920, Hans Kelsen membentuk pengadilan itu di Wina dengan dalil MK itu adalah negatif legislator, sedangkan parlemen adalah positif. Sebelumnya sejumlah parpol, kepala daerah hingga mahasiswa mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon meminta batas usia Capres dan Cawapres yang sebelumnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Mereka menilai kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkolerasi dengan usia seseorang. Sementara itu, pemirsa, aparat sipil negara harus menjaga netralitas selama pemilu berlangsung. Bahkan ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, menyukai hingga bergabung dalam grup atau akun pemenangan peserta pemilu 2024. Pemerintah menerbitkan larangan bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk mendukung salah satu capres atau cawapres di Pilpres 2024. Dalam surat keputusan bersama nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilpres yang ditandatangani 5 pimpinan kementerian atau lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, Kemenpan RB, Komisi ASN, dan Badan Kepegawaian Nasional. Pemerintah pun menyusun aturan larangan aktivitas kampanye pemilu ASN di media sosial, yakni larangan mengunggah postingan, mengomentari, membagikan, menyukai, mengikuti serta bergabung ke grup atau akun peserta pemilu. Selain itu, sanksi juga akan diberikan kepada ASN, diantaranya dilarang memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu. Bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Badan Pengawas Pemilu mendorong sosialisasi terkait pentingnya ASN bersikap netral. Pola ketidaknetralan ASN yang sering terjadi diantaranya mempromosikan calon tertentu dan pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial. Bicara soal Bawaslu, memang harus mengawasi netralitas ASN, netralitas TNI, netralitas Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa? Begitu bicara netralitas ASN, dia terhubung. Tidak hanya pakai undang-undang pemilu, tidak hanya pakai undang-undang pemilihan, tapi dia pakai undang-undang lainnya. Karena itulah maka sahabat-sahabatku sekalian yang disampaikan Pak Togab tadi menjadi sangat rinci. Itu bagian dari kesepakatan yang telah dibangun. Sanksinya nggak kaleng-kaleng.
Istilah anak sekarang, sanksinya nggak kaleng-kaleng. Problemnya adalah orang tahu atau tidak. Orang pura-pura tidak tahu atau pura-pura tahu. Problemnya itu karena secara hitam di atas putih itu sesungguhnya regulasi kita terkait dia, terhubung dia dan punya sanksinya sendiri. Aturan tersebut memiliki tujuan, yakni agar terwujudnya pegawai ASN yang netral dan profesional guna terselenggaranya pemilu yang berkualitas.